Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan dengan tema bagaimana ekspresi wajah orang Kristen yang hidup dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan juga khususnya di Perjanjian Baru, di Kolose, kemudian di Ibrani, di Roma, di Galatia, menyatakan bahwa sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru dan hidup baru, agar melepaskan, menghindarkan diri, menjauhkan dari karakter kedagingan. Karakter kedagingan yang dimaksud adalah sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat buruk. Misalnya kemarahan, kegeraman, dengki iri, dendam, kemudian kebencian, memfitnah, mengkhianati, kerakusan, keserakahan, kepentingan diri, dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan di dalam firman-Nya meminta kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh untuk hidup di dalam buah roh, yaitu misalnya damai sukacita, kasih, keramahan, kelemah lembutan, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, dan sebagainya. Nah, di dalam firman Tuhan akan menunjukkan bahwa orang Kristen yang hidup dalam karakter kedagingan maupun hidup di dalam buah roh akan terlihat di dalam ekspresi di wajahnya, saudara-saudaraku. Jadi, seseorang yang hidup dalam karakter kedagingan, kalau misalnya sedang marah, sedang dendam benci, sedang geram, pastilah hidupnya, wajahnya akan kelihatan muram, akan kelihatan tidak bercahaya, dan tidak ada keramahan. Jadi tegang, suasananya tegang, suasananya nggak damai, itu akan terlihat di dalam ekspresi di wajah seseorang yang hidupnya diliputi dengan karakter kedagingan. Jadi seseorang yang sedang marah, sedang geram, sedang dendam, dengki iri, senang memfitnah, akan terlihat di wajahnya yang suram, yang tidak bercahaya, tidak bisa terlihat berseri-seri. Berbeda dengan orang yang senantiasa berusaha hidup di dalam buah roh, damai sukacita, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan, tentu akan terlihat di dalam ekspresi wajah orang tersebut juga. Wajahnya biasanya juga damai, tenang, berseri-seri. Dan itu ditunjukkan di dalam Mazmur, di dalam Amsal Sulaiman, kemudian di Yesaya, Yeremia, dan sebagainya. Cerita tentang orang yang senantiasa hidup dalam buah roh, yang selalu berusaha hidup dalam kebaikan, taat dan setia kepada Tuhan, diceritakan di dalam cerita Kain dan Habil. Tuhan bertanya kepada Kain, "Mengapa wajahmu muram, hatimu panas?" Dan itu ternyata karena Kain dengki, iri, marah, benci kepada Habil.
sehingga wajahnya tidak berseri-seri, hatinya panas, wajahnya muram. Dan Tuhan berfirman, jikalau hati seseorang itu baik, maka akan berseri-seri. Wajahnya akan berseri-seri karena hatinya dalam kedamaian, kebahagiaan, dalam kesukacitaan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sebagai orang Kristen untuk senantiasa hidup dalam buah-buah roh, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, motivasi yang murni, di dalam ketulusan, sehingga kita akan hidup dalam buah roh, di dalam kedamaian, di dalam kasih, di dalam kesabaran, penguasaan diri, kemurahan, keramahan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik. Dan kita bisa melepaskan sifat-sifat kedagingan seperti mudah marah, mudah tersinggung, dendam, benci, dengki iri, kerakusan, kepentingan diri, mudah marah, mudah tersinggung, dan seterusnya. Karena sifat-sifat buah roh dan kedagingan akan terpancar, terekspresikan di dalam wajah seseorang. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi saya juga masih terus berproses belajar untuk bisa hidup dalam kebaikan, dalam ketulusan dan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, agar wajah saya bisa berseri-seri, wajah saya tidak muram, hati saya tidak panas, tapi hati saya diliputi oleh damai sejahtera, damai sukacita dari Tuhan yang melampaui dari segala akal dalam berbagai apapun kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.